Ya, gimana? Oke. Ini kan lagi rame juga Oh, gitu. sosial media. Kemarin musisi Ahmad Dhani sama Agnes Mo ini lagi berseteru masalah royalti. Nah, royalti hak cipta itu sendiri menurut Mas Ferry sendiri sebagai pengacara gimana Mas? Nah, terus kalau dari pandangan undang-undang gimana Mas? Ya, jadi gini Mas. Hak cipta itu dibuat untuk menghargai sebuah karya dari seorang seniman, ya, seniman yang bisa mungkin didaftarkan ke hak kekayaan intelektual. Itu di situ untuk melindungi hak cipta seorang seniman itu supaya seniman itu tidak diduplikat, tidak diduplikasi hasil seninya. Seandainya itu diduplikasi pun ada royalti, ada hak yang harus dibayar oleh seniman itu. Hasil dari buah pikir dari seniman itu kan berharga tuh Mas. Seandainya dia dibaca ya kan, karyanya dia kan hasilnya juga merugikan. Dan harusnya secara hukum harusnya yang membaca itu membayar royalti supaya seniman itu mendapatkan haknya, uang. Nah, kalau kita ingin memakai atau menggandakan hasil karya dari seniman tersebut, kita minta izinnya kemana Mas? Ke haki tadi atau ke seniman itu sendiri? Ya, ini kita cari tahu ya Mas. Nah, jadi seperti ini Mas. Langkah-langkah yang kita lakukan supaya memperoleh izin gitu ya. Kalau kita menggunakan hasil karya seseorang, yang pertama adalah menghubungi pencipta atau pemegang hak cipta. Ya, identifikasi dan menghubungi langsung seniman atau pemegang hak cipta terkait membahas penggunaan karya mereka. Jadi seperti itu. Berikutnya, negosiasi ketentuan lisensi. Diskusi dengan syarat Mas. Syarat dan ketentuan pengguna termasuk biaya lisensi, durasi penggunaan, dan ruang lingkup penggunaan karya. Buat kontrak tertulis. Ya. Nah, juga patuhi ketentuan yang disepakati. Jadi di situ kan ada klausul-klausulnya. Misalnya Masnya pencipta lagu. Terus saya ingin menggunakan karya Masnya untuk saya nyanyikan lagi. Nah, itu ada klausul-klausulnya kan. Nah, ada perjanjian di antara kita itu. Dan saya harus mematuhi perjanjian saya dengan pencipta lagu tersebut. Ya. Kalau dari sisi undang-undang Mas, ya. Undang-undang hak cipta sama royalti ini diatur dalam undang-undang mana aja Mas? Pelanggaran hak cipta ini dapat dikenakan sanksi pidana Mas. Pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Berdasarkan pasal 12, pelanggaran hak cipta untuk menggunakan komersial dapat dihukum penjara hingga 2 tahun atau denda maksimal 300 juta. Maksudnya bukan perdata ya Mas? Bisa juga perdata. Jadi satu kasus itu bisa pidana juga bisa perdata Mas. Dikenakan dua ini. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai izinnya, kita meminta izin ke siapa ya? Kepada pemegang hak cipta. Ketika kita sudah misalnya akan menggunakan nih Mas, pembayaran royalti dalam penggunaan karya seni tadi atau sebuah musik maupun film itu kita membayarnya ke siapa Mas kalau menurut undang-undang? Ya, jadi ini kita bisa membayarnya ke LMKN Mas. Jadi ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Ini adalah institusi yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti terkait penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Oh, berarti ada lembaganya sendiri? Ada Mas. Nah, ini didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Mas. Di undang-undang juga ya? Ya, juga ini lembaga ini membantu pemerintah non-APBN. Oh, berarti dia di luar APBN? Iya. Kapan sih tepatnya dia harus mendaftarkan karyanya ini ke HAKI atau hak kekayaan intelektual Indonesia tadi? Ya sebelum diedarkan karya tersebut. Oh, langsung diedarkan? Iya, diedarkan. Ini saran saya ya, teknisnya saya juga belum mengerti. Jadi saran saya sebelum beredar supaya nanti misalnya saya menyanyikan lagu artis A misalnya kan, saya tidak setelah menyanyikan lagu tidak dikenakan ini sanksi pidana itu ya, supaya nggak ribut-ribut lagi lah seperti Agnes Mo dan Ahmad Dhani ya.
Dan saran saya mudah-mudahan segera selesai lah dengan jalur yang ini musyawarah mufakat supaya nggak ribut-ribut lagi bagi yang berkonflik mengenai hak cipta. Saran saya untuk teman-teman yang ingin menggunakan karya orang lain, segera hubungi pencipta atau pemegang ciptanya, hak ciptanya. Ya, segera lakukan itu dan sama bayar tadi ya, bayar royalti itu, klausul-klausulnya, negosiasi ketentuannya, buat kontrak tertulis dan juga patuhi ketentuan yang disepakati antara kedua belah pihak, antara yang pemegang hak cipta dan orang yang mau menggunakan hak cipta tersebut, menggunakan karya tersebut. Ya, patuhi undang-undang, jangan melanggar ya, supaya tidak terjadi keributan di kemudian hari. Kasihan orang yang mencipta lagu itu ya, sudah menciptakan susah payah kan, atau mungkin dia membuat sebuah karya film yang luar biasa kan, akhirnya dengan seenaknya orang-orang oknum ya, saya bilang nggak semua oknum itu, atau mungkin teman-teman saya sendiri ya yang menggunakan karya tersebut tanpa membayar royalti untuk kepentingan pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.